Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Anissa dengan NIM S1E1240016. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan penjelasan mengenai view, di mana pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan ke tahap view CSS binding. Nah, di bagian sini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan atribut style vbind untuk memodifikasi CSS style class. Meskipun konsep untuk mengubah atribut dan style cukup mudah dipahami, sintaksnya mungkin perlu sedikit penyesuaian dengan menggunakan kelas vbind. Nah, di sini ada CSS dinamis di view. Kita telah melihat bagaimana penggunaan view untuk modifikasi CSS dan menggunakan atribut vbind, on, style, dan on class. Nah, hal ini telah dijelaskan secara singkat dalam tutorial di bawah ini pada bagian vbind on dan beberapa contoh pengguna view. Nah, di sini kita akan melihat lebih detail bagaimana CSS dapat diubah secara dinamis dengan view. Nah, di sini contohnya kita pada bagian penataan gaya sebaris. Kita biasanya menggunakan vbind style, menggunakan styling secara inline di view. Nah, di sini di bagian vbind style ini kita mengubah background color-nya, kemudian mengubah opacity-nya. Di mana elemen input type range ini digunakan untuk mengubah opasitas suatu div elemen dengan menggunakan penataan gaya sebaris atau inline styling. Kemudian yang kedua ada penetapan kelas, di mana kita biasa menggunakan vbind class untuk memberikan kelas pada tag HTML di view. Nah, contohnya seperti ini, yaitu memilih gambar makanan. Makanan yang dipilih akan disorot dengan menggunakan icon vbind class untuk menggunakan apa yang telah kita pilih. Contohnya seperti ini, dia dimasukkan ke dalam div, di mana div itu ada v4, yang mana v4 itu berisi img dan index in image. Kemudian di bagian sini ada image, di mana ini berupa vbind src-nya yaitu img.url. Kemudian ada on click yaitu untuk memilih atau select index. Kemudian ada vbind class untuk menampilkan kelasnya. Nah, ada juga cara lain untuk menetapkan kelas dan style, yang mana berikut ini merupakan aspek berbeda terkait penggunaan vbind class yang vbind style belum pernah kita lihat sebelumnya. Yang pertama, ketika kelas CSS diberikan pada tag HTML dengan kelas vbind class, view akan menggabungkan kelas-kelas tersebut. Kedua, sebuah objek yang berisi satu atau lebih kelas diberi nilai vbind class. Di dalam objek tersebut, satu atau lebih kelas dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan penataan gaya sebaris atau vbind style. Camel case lebih disukai saat mendefinisikan properti CSS, tetapi dapat juga digunakan jika ditulis di dalam tanda kutip. Kemudian yang keempat ada kelas CSS, dapat ditetapkan dengan array atau dengan notasi array atau sintaks. Nah, selanjutnya ini adalah view menggabungkan kelas dan vbind class. Dalam kasus di mana tag HTML termasuk dalam kelas yang diberi atribut kelas dan juga termasuk dalam kelas dengan atribut kelas vbind class, view akan menggabungkan kelas-kelas tersebut untuk kita. Yang mana contohnya pada sebuah div elemen termasuk dalam dua kelas, yaitu imp class dan yel class. Kelas important diatur dengan cara biasa menggunakan kelas atribut dan kelas yellow diatur dengan vbind class. Contohnya seperti ini, teman-teman dapat mencobanya. Oke, selanjutnya ada menetapkan lebih dari satu kelas dengan vbind class. Untuk contohnya di sini dia hanya menggunakan satu vbind class, tapi di dalam vbind class itu ada beberapa kelas, yaitu yellow class, isyellow, yellow class, dan imp class. Kemudian ada notasi camel case versus kebab case notation with vbind style. Saat memodifikasi CSS di view dengan styling inline, disarankan untuk menggunakan notasi camel case untuk properti CSS.
Tetapi kita juga bisa menggunakan kebab case. Contohnya seperti ini, dia pakai V-bind style yang inline. Nah, notasi camel case dan kebab case adalah cara menulis serangkaian kata tanpa spasi atau tanda baca. Notasi camel case adalah ketika pertama dimulai dengan huruf kecil dan setiap kata setelah dimulai dengan huruf kapital, seperti background color atau camel case notation. Disebut camel case karena kita dapat membayangkan setiap huruf kapital menyerupai penuh di punggung unta. Kemudian ada notasi kasus kebab, di mana ketika kata-kata dipisahkan dengan tanda hubung seperti background, strip color, atau kebab case notation. Disebut kasus kebab karena kita dapat membayangkan tanda hubung tersebut menyerupai tusuk sate pada shish kebab. Oh, sama saja. Kemudian ada sintaks array dengan V-bind class. Kita dapat mengubah sintaks array V-bind class untuk menambahkan beberapa kelas. Dengan sintaks array, kita dapat menggunakan kelas yang bergantung pada property view dan kelas yang tidak bergantung pada property view. Untuk contohnya bisa dilihat di sini, yang mana kita menentukan kelas impl class dan yel class dengan sintaks array. Kemudian kelas impl class bergantung pada property view is important dan kelas yel class selalu melekat pada div seperti ini. Oke. Nah, teman-teman dapat mencobanya sendiri. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai view CSS binding. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.